perkembangbiakan pada hewan. Sama halnya dengan pada tumbuhan, pada hewan perkembangbiakan juga dibedakan menjadi dua, yakni secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Di mana secara generatif itu maksudnya adalah dengan didahului proses perkawinan, sehingga pada proses perkembangbiakan generatif ini melibatkan induk jantan dan induk betina. Sedangkan pada perkembangbiakan vegetatif pada hewan tidak didahului dengan proses perkawinan, sehingga tidak melibatkan induk jantan dan induk betina. Sekarang kita akan belajar secara bertahap ya. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara ovipar atau bertelur, yang kedua vivipar atau melahirkan, dan yang ketiga dengan cara ovovivipar. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak lagu berikut. Ayo kita mengenal hewan berkembang biak. Ada 3 jenisnya. Yang pertama ovipar, ada juga vivipar dan ovovivipar. Tujuannya melestarikan jenisnya. Ovipar itu bertelur, ayam, burung, katak, ikan. Vivipar itu melahirkan, kucing, paus, kelelawar, sapi. Ovovivipar itu bertelur dan melahirkan hiu, pari, kadal, ular, boa. Aku mengenal perkembangbiakan hewan. Oke anak-anak, kita sudah belajar sambil bernyanyi ya tadi tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, tadi Bu Ayu sudah singgung bahwa perkembangbiakan hewan secara generatif ada 3 cara, yakni ovipar atau ovipar bertelur, vivipar melahirkan, dan ovovivipar bertelur dan melahirkan. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Pada perkembangbiakan secara ovipar ini, embrio atau calon hewan baru ini akan berkembang di dalam telur. Nah, telur ini dilindungi oleh cangkang yang sangat kuat. Pada jenis unggas, telur ini akan diengkrami oleh induk betinanya sampai saatnya nanti menetas. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar diantaranya adalah ayam, burung, katak, ikan, dan masih banyak lagi. Sekarang yang kedua, yakni perkembangbiakan dengan cara vivipar atau melahirkan. Kalau tadi ovipar, embrio disimpan di dalam telur. Nah, kalau vivipar, embrio atau calon anak ini akan disimpan di dalam rahim induk betinanya. Anak hewan ini akan dikeluarkan dengan cara dilahirkan. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar ini sangat banyak ya. Di antaranya adalah ada sapi, ada paus, ada kelelawar, dan juga sapi. Di mana ciri dari hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar ini adalah memiliki kelenjar susu, serta biasanya hewan ini memiliki daun telinga. Ya, diingat-ingat ya, ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar ini diantaranya adalah memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Maksudnya di sini adalah hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan dikeluarkan dengan cara melahirkan, di mana embrio akan berkembang di dalam telur yang ada atau yang disimpan di dalam rahim induknya.
Nah, sampai akhirnya nanti menetas dan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Oleh karena itu, hewan ini disebut berkembang biak dengan cara ovovivipar. Apa saja hewan-hewan tersebut? Contohnya diantaranya adalah ikan hiu, ular boa, pari, dan kadal. Serta ada banyak lagi contohnya. Oke anak-anak, itu tadi perkembangbiakan secara generatif. Nah, pada hewan ini juga ada yang berkembang biak secara vegetatif. Apa sih maksudnya perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini? Berarti tidak didahului dengan proses perkawinan. Nah, ada 3 cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini. Yang pertama yaitu dengan cara bertunas, yang kedua membelah diri, dan yang ketiga dengan cara fragmentasi. Selain berkembang biak dengan cara generatif, hewan juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Contohnya hidra. Hidra berkembang biak dengan cara bertunas. Pada hidra akan muncul tunas baru dari tubuh hidra dewasa. Setelah cukup besar, tunas tersebut akan melepaskan diri. Tunas yang melepaskan diri itulah yang akan menjadi hidra baru. Planaria berkembang biak dengan cara fragmentasi atau pemutusan bagian tubuhnya. Planaria dewasa akan memutuskan bagian tubuhnya. Potongan tubuh tersebut akan berkembang dan menjadi planaria baru. Amuba adalah hewan bersel satu yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Hewan ini mempunyai inti sel. Awalnya inti sel membelah menjadi 2 bagian. Setelah itu, hewan baru akan diikuti dinding dan cairan selnya. Hasil pembelahannya menjadi 2 amuba baru. Nah, sekian itu penjelasan dari Bu Ayu. Semoga apa yang dijelaskan oleh Bu Ayu tadi bisa kalian pahami ya. Bu Ayu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.